Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi semua teman-teman. Kali ini saya akan membahas kaitannya dengan bagaimana kita bisa mengakses kisi-kisi TKA Bahasa Indonesia maupun mata pelajaran lainnya secara resmi yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek ya. Karena banyak sekali pertanyaan, Bu minta filenya, Bu dari mana cara mendapatkan kisi-kisi secara resminya, begitu ya. Mungkin sebagian di sekolahnya guru-gurunya sudah membagikan, tapi ada mungkin yang belum seperti itu. Nah, caranya ini saya akan kasih tutorial ya, cara untuk akses kisi-kisi, kemudian contoh soal yang dikeluarkan secara resmi seperti apa, begitu. Jadi teman-teman semua nanti bisa melihat contoh-contoh yang akan dikeluarkan untuk belajar teman-teman yang akan menghadapi TKA. Nah, teman-teman cukup buka browser ya atau Google-nya masing-masing, kemudian silahkan diketik tka.kemendikbudristek.go.id. Nah, benar ya, saya lupa, mohon maaf. Nah, ini seperti ini. Nah, kemudian bagaimana? Kita tidak perlu login dulu karena kita hanya ingin melihat kisi-kisinya seperti apa. Maka bagian ini silahkan klik bagian selengkapnya. Selengkapnya kita klik. Nah, ini akan terlihat tampilannya ya. Ini berandanya dari Pusmendiknya seperti apa. Nah, karena kita mau melihat kisi-kisinya, silahkan teman-teman pilih bagian kerangka. Kerangka assessment ini teman-teman pilih. Kalau SMA ya silahkan diklik SMA, kalau SMP maupun SD juga silahkan diklik yang SMP atau SD. Nah, saya akan kasih tutorial yang SMA terlebih dahulu ya, karena sebenarnya sama caranya, hanya bedanya saat ini kita melihat kisi-kisi SMA terlebih dahulu. Nah, ketika kita klik maka akan muncul halaman seperti ini. Di bagian kiri teman-teman bisa melihat ada mata pelajaran wajib dan juga mata pelajaran pilihan. Teman-teman bisa klik bagian panahnya, akan terlihat semua mata pelajaran pilihan untuk SMA ya. Nah, kita lihat ke mata pelajaran wajib, ada matematika, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Berhubung saya fokusnya ke bahasa Indonesia, maka kita pilih bagian bahasa Indonesia. Nah, teman-teman tinggal klik saja, kemudian akan kembali di halaman seperti ini ya. Blok birunya itu ada di bagian bahasa Indonesia. Nah, di sini ada definisi. Ini adalah kenapa TKA Bahasa Indonesia ini difokuskan atau dilakukan. Kemudian ada bagi kalian bisa klik bagian muatan. Nah, muatan inilah materi yang akan diujikan. Ya, sebenarnya untuk muatannya ini sudah pernah saya bahas di VT sebelumnya di TikTok ya. Sudah saya bahas, sudah saya bedah satu persatu terkait dengan muatannya. Nah, selain muatan yang akan diujikan, maka teman-teman juga bisa melihat kompetensi yang akan diujikan itu apa saja. Yang akan diukur itu kompetensi apa saja, seperti itu. Nah, di sini juga sudah ada semua secara lengkap. Kemudian, bagian matrix assessment, teman-teman juga bisa melihat materi yang lebih subnya, sub dari kompetensi yang akan diukur itu apa. Nah, ini sudah diberikan secara lengkap di sini. Nah, untuk lebih lengkapnya terkait dengan perbagiannya atau permaterinya seperti apa, teman-teman juga bisa lihat di video TikTok yang sudah saya buat ya, terkait dengan kisi-kisi TKA SMA, itu sudah saya bedah satu persatu. Nah, untuk melihat contoh soalnya seperti apa, teman-teman bisa melihat bagian contoh soal. Di sini sudah disajikan soalnya, kemudian diberitahu kompetensi dari soal itu apa, subkompetensinya apa, bentuk soalnya seperti apa, begitu. Bahkan sudah ada kunci jawabannya karena ini masih dalam bentuk contoh soal. Seperti itu ya. Jadi bisa buat kalian latihan coba dibaca, coba dikerjakan tanpa harus melihat dari kuncinya. Jadi kuncinya untuk kalian lihat secara pengecekan saja apakah yang kalian kerjakan itu benar atau salah atau tidak. Nah, ini nanti akan coba saya bahas ya terkait dengan contoh soalnya resminya, tips triknya, bagaimana mengerjakan cara dengan cepat berhubung teksnya adalah cukup panjang dengan waktu yang tidak banyak ya. Dari 25 soal kemungkinan akan durasi ujiannya 40 menit seperti itu. Jadi satu soal paling tidak kurang dari 2 menit. Atau kalau bisa satu soal ya 1 menit kayak gitu. Tapi saya akan mencoba untuk nanti kemungkinan besar akan ada soal-soal yang bisa dikerjakan kurang dari 1 menit seperti itu ya. Nah, selain itu teman-teman juga bisa untuk simulasi kaitannya dengan ujiannya nanti.
Meskipun contoh soalnya sama, teman-teman bisa klik bagian kanan ini yang tulisannya ayo coba TKA. Nah, kalian klik saja bagian itu, nanti akan muncul halaman seperti ini. Nah, teman-teman bisa melakukan simulasi ya. Kemungkinan simulasinya itu ada 5-6 soal. Di sini jenjang pendidikannya silahkan dipilih. Mau SMP, SD, SMA silahkan pilih. Kemudian bisa dipilih juga apakah mau latihan yang pelajaran wajib atau yang pelajaran pilihan. Nah, mata pelajarannya teman-teman bisa menentukan. Kalau milih yang pilihan, maka mata pelajarannya akan yang muncul berbeda, ya, akan banyak. Kalau yang mata wajib, maka karena wajibnya 3 ya, yang muncul hanya 3 ini saja. Nah, teman-teman nanti langsung saja setelah ditentukan, misalnya kita mau ambil bahasa Indonesia untuk SMA, maka silahkan untuk mulai simulasinya. Nah, ini nanti teman-teman juga tidak perlu memasukkan username ataupun memasukkan kaitannya dengan password seperti itu, karena ini hanya simulasi saja, jadi bisa langsung masuk gitu ya, tanpa harus login. Tapi teman-teman nanti diminta untuk memasukkan nama, ada bagian login, ini tidak usah diapa-apakan. Teman-teman tinggal klik loginnya saja, nanti akan seperti ini. Nanti setelah diklik mulai, teman-teman akan mendapatkan token di sini ya, bagian kanan ini. Salin saja tokennya. Kemudian bagian konfirmasi data peserta ini cukup diganti jenis kelaminnya saja, misalnya perempuan. Mata ujiannya bahasa Indonesia, ketikkan nama teman-teman. Misalnya nama teman-teman adalah Nuri. Ketikkan saja, kemudian tanggal lahir teman-teman kapan. Tanggal lahir misalnya tanggal 8 bulan Mei tahunnya. Teman-teman kalau SMA itu berarti kemungkinan lahir di tahun berapa ya? 2025 dikurangi 16. Ya, anggap saja kita di 2009. Ya. Kemudian ketikkan tokennya di sini karena tadi sudah kita salin, tinggal kita tempel saja. Kalau tidak bisa disalin ya teman-teman ketikkan. Kemudian silahkan klik submit. Nah, ini nanti akan muncul simulasi langsung ya, bagian soalnya akan ada menu bagian waktunya. Ya, waktunya berapa menit untuk mengerjakan, kemudian soalnya bentukannya seperti apa, begitu. Nah, ini kita tunggu saja. Sebenarnya lebih cepat kalau teman-teman mengaksesnya lewat laptop ya, karena nah, setelah ditunggu nanti akan ada muncul seperti ini teman-teman. Konfirmasi tes, nama tesnya bahasa Indonesia, tes baru dengan waktu tesnya ya. Kemudian akan diberikan alokasi waktu tes yaitu 15 menit. Nah, kita lihat nanti kira-kira ada berapa soal ya. Kita klik mulai. Kita tunggu lagi ya teman-teman. Oke, nah akhirnya muncul ya seperti ini. Di bagian kanan teman-teman lihat waktunya terus berjalan ya. Kemudian kalau misal dianggap ini terlalu kecil, fontnya bisa diganti ya teman-teman. Ada ukuran font soal, mau yang kecil, sedang, atau yang besar seperti itu. Kemudian teman-teman bisa langsung simulasi. Soalnya ini bagian kanan bisa teman-teman scroll ya, bisa digulirkan ke atas, jadi bisa membaca seperti itu. Nah, ini bagian sebelah kanan ini adalah pertanyaannya, begitu ya. Jadi teman-teman bisa langsung, misalnya ini kita asal dulu ya, untuk latihan saja. Kita bisa ke soal berikutnya, karena teksnya sama, soalnya yang berubah. Kalau misalnya ragu-ragu ya dipilih ragu-ragu, begitu. Kalau mau kembali ke soal sebelumnya juga bisa, seperti itu ya. Soal berikutnya, kemudian soal berikutnya lagi, ada 3 soal, masih ada lagi. Keluar sesuai dengan waktunya teman-teman. Nah, ternyata 15 menit untuk 20 soal maksimal ini bisa. Kemudian nanti akan muncul hasilnya seperti apa. Nah, setelah teman-teman menyelesaikan tes, nanti akan ada seperti ini ya. Ini sebenarnya kalau mau kita komentari, penulisan kata terima kasih ini kurang tepat ya teman-teman. Harusnya dipisah, terima spasi kasih, begitu ya. Nah, kita kembali untuk konfirmasi tes. Kalau masih ragu-ragu bisa diklik bagian kembali, tapi kalau sudah dianggap selesai ya kita klik bagian selesai tesnya, begitu. Nanti ini akan muncul ya, akan muncul bagian evaluasi, begitu.
Nah, setelah kita klik selesai tes teman-teman ya, ini muncul bagian review hasil simulasi bahasa Indonesia. Jadi jawaban kita sama kunci jawabannya itu diberikan seperti ini teman-teman. Jadi nanti bisa dicek mana yang benar mana yang salah seperti itu. Dari semuanya sampai 20 soal ya. Jadi teman-teman bisa belajar lagi. Kira-kira soal apa yang masih salah, soal apa yang sudah benar seperti itu. Kalau sudah teman-teman langsung keluar saja maka selesai seperti itu. Kalau misal mau mencoba lagi teman-teman juga bisa mencobanya lagi. Seperti itu teman-teman. Persiapan TKA ya, mulai dari kisi-kisinya, muatannya, kompetensinya, contoh soalnya hingga simulasi pengerjaannya. Semoga bermanfaat. Ditunggu pembahasan soal dari contoh soal yang diberikan dan resmi dari Kemendikbud. Sampai bertemu lagi.